Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber semua dimanapun saja Anda berada. Nah, bahagia sekali kami dari tim Koja Koja hari ini sudah diajak oleh Pak Wakil. Kemudian kita berada di tambang Desa Kanapanapa di Kecamatan Muara Sangka, ya. Dan kita baru panen udang ini. Wow, masalah. Pak Wakil, hal yang sangat istimewa bahwasanya hari ini kita panen udang banyak sekali bertonton bahkan sampai di sana tadi. Bagaimana tanggapannya ini, Pak? Ya, sejak pertama saya datang di sini, saya tidak membayangkan karena pada saat itu kan tidak kering seperti ini, toh. Saya tidak membayangkan bahwa akan menghasilkan udang bertonton seperti ini. Yang kedua kalinya saya datang ini tadi kan saya kagum, ya toh. Pada saat diperlihatkan di situ sangat luar biasa ini hasilnya pada panen ini, ya toh. Ya harapannya ya bagaimanalah pemerintah melihat secara langsung di lapangan. Yang tadinya kurang yakin bahwa tambak ini akan tidak berhasil, ternyata hari ini sangat luar biasa untuk Desa Kanapanapa, Kecamatan Muara Sangka, Kabupaten Buton Tengah. Sehingga ini perlu dikembangkan dan kehadiran pemerintah, khususnya Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buton Tengah, supaya ini turun melihat langsung. Ternyata apa yang tidak dipercaya pada saat awalnya bahwa ini tambak ini tidak akan menghasilkan, ternyata hari ini dengan kehadiran kita sudah saksikan langsung, ternyata ini sudah bertonton yang kita lihat tadi itu, ya, bertonton. Sehingga kehadiran pemerintah, bagaimana keberpihakan APBD Kabupaten Buton Tengah itu melalui Dinas Perikanan supaya melakukan pembinaan kepada masyarakat kita, sekaligus keberpihakannya anggaran untuk bagaimana dikembangkan ini, dibudidayakan ini udang, dan pada akhirnya akan meningkatkan income per kapita masyarakat di Desa Kanapanapa, khususnya di Kecamatan Muara Sangka, dan sudah jelas akan meningkatkan juga pendapatan daerah Kabupaten Buton Tengah. Bisa mandiri secara ekonomi. Nah, di samping saya sudah ada salah satu pemuda, ya, Bang Anca, ya. Apa kabarnya ini? Baik, alhamdulillah. Nah, bisa cerita bagaimana saat membangun ini, bagaimana sehingga ini bisa menghasilkan banyak seperti ini, dan saya pikir singkat sekali waktunya sehingga bisa dicerita, tapi kita sharing. Silakan. Jadi sedikit gambaran pertama kali kita memulai di Desa Kanapanapa ini berawal dari pertemanan. Jadi pertemanan teman saya yang kebetulan yang punya tambak ini, Miswan namanya, dia kan kuliah di Kendari. Saya ketemu di Kendari, dia ngomong sama saya ini mau menghasilkan uang, tapi saya tidak tahu caranya. Dan kedua, saya tidak punya modal itu. Nah, itu. Saya bilang begini, kamu ada apa di Buton Tengah ini? Di Buton Tengah ini tidak usah katanya kita di Buton Tengah, tempat lain aja katanya. Soalnya di Buton Tengah ini susah, kita mau kembangkan apa susah. Akhirnya saya datang lagi di Buton Tengah untuk meyakinkan apa yang dia katakan. Saya bilang, potensi sumber daya alam di Buton Tengah ini sangat luar biasa, khususnya di perikanan. Saya bilang begitu. Dia bilang, kalau begitu saya punya kebun di situ. Udah, kita jadikan tambak aja itu kebun. Seperti itu. Dari situ mulainya. Jadi setelah dijadikan tambak, teman saya tidak punya uang, tidak punya uang sama sekali. Dia punya waktu itu dia kabar saya itu 620.000. Waktu itu 620.000. Tidak cukup 1 juta. Tidak cukup 1 juta untuk menggali tambak sebelah sini, Pak. Tapi dengan keyakinannya ya itu yang pentingnya juga pemuda, Pak. Khususnya saya sampaikan juga sama Pak Wakil ini, tolonglah pemuda-pemudanya kita, khususnya di Buton Tengah ini, dirangkul, terus difasilitasi lah. Karena semangat pemuda-pemuda inilah yang akan nanti bisa membuka dan berkontribusi bagi negara dan persatuan kita ini. Terus juga setelah penggalian apa semua, tambaknya sudah jadi, teman lagi tanya saya, sudah jadi tambak ini, gimana ini? Sudah, itu urusan saya. Saya datanglah di sini dengan saya membawakan benur F1, benur kelas 1, terus juga pakan yang kita bukan pakan sembarangan, dulu pakan udang yang berprotein tinggi, kemudian juga asisten teknisi yang dari tambak saya datangkan di sini secara langsung bukan untuk membina. Waktu itu saya berpikir bukan untuk hanya saudara saya ini, tapi semua lapisan masyarakat, karena jujur saja di Muara Sangka ini itu bukan saya yang cerita, tapi masyarakat sini bercerita bahwa sudah 13 tahun kita bertambak. Keberhasilan itu di angka di cuma 20%, Pak. Sangat miris, Pak, kami untuk perikanan. Sehingga
kami datangkan juga asisten teknisi ke sini. Alhamdulillah sudah 2 siklus di sini. Alhamdulillah sudah berhasil. Sudah berapa banyak? Di sini sudah 6 ton, Pak. Wow. Udah 2 kali panen. 6 ton. 2 kali Jadi panen. satu siklus dia itu penghasilannya 60 sampai 65 juta. Itu labanya, Pak. Itu labanya. Jadi siapa yang mau kasih kita 1 juta per hari? Kalau dikalkulasikan budidaya udang ini 2 bulan, Pak. 2 bulan. Berarti 60 hari. Kalau 60 juta kan perharinya kan 1 juta. Tidur mau apa dapat 1 juta. Nah, itu. Jadi saya juga meminta sama teman-teman yang ada di Mawar Sangka semenjak di Beton Tengah ini, setidaknya marilah kita bergerak, teman-teman. Ayo kita saling support. Kebetulan Pak Wakilnya kita juga ini adalah pemuda yang maksudnya yang sangat mendukung pemuda, sangat menjunjung tinggi kreativitas pemuda. Dan saya juga sebagai tamu juga di Beton Tengah ini, Pak, sebagai selaku tamu di Beton Tengah sangat berterima kasih sangat sekali dengan Pak Wakil Ketua ini, karena mau menyempatkan waktunya di cuaca yang buruk ini juga, disimpan dalam keadaan hujan, dia sempat-sempatkan turun ke jalan ke lokasi ini dan melihat secara langsung apa yang kita panen saat ini, Pak. Dan ini bukan hoax lagi. Dan ini hasil bekas panen tadi nih, Pak. Yang diangkong ini hasil bekas panen tadi nih. Sisa-sisa panen tadi nih. Mungkin itu cerita kecil saya, Pak, dari saya. Nah, Pak Wakil. Ini di sini ada satu poin yang saya simak bahwa pemuda ini, Pak Wakil. Anak-anak muda. Nah, ini baru satu anak muda yang mampu menghasilkan hal yang sebesar ini, Pak Wakil. Kita bayangkan ketika 10, 20, 30, 150 ribu pemuda. Ya. Masya Allah, merinding saya. Bagaimana ini, Pak Wakil? Yang saya pikir ini kan memang luar biasa. Saya di samping sebagai Wakil Ketua DPR, juga sebagai Ketua Bapera, saya sangat mendorong sekali kreativitas pemuda, yang khususnya pemuda Beton Tengah, supaya mereka jangan berdiam diri. Apa yang mereka dia dapatkan pada waktu selama ini mereka di kuliahan, di mana, supaya mereka langsung terjun, langsung dia praktekkan ilmunya itu di masyarakat kita. Tadi memang dia sampaikan bahwa ini tadi yang menambang ini tadi jurusan hukum. Ya, jurusan hukum. Sebenarnya ini sudah bertentangan dengan ilmu yang didapatnya dengan yang didapat yang di lapangan. Tetapi itulah kenyataannya. Apalah artinya itu detail? Kalau misalnya yang didapat setelah itu disimpan dan kemudian tidak dipraktikkan yang di lapangan, ya, saya terus terang saja kagum tadi sama Pak Anca, datang di Beton Tengah dengan kondisi alam kita yang sangat luar biasa ini tidak termanfaatkan, ya. Dengan kehadiran beliau, mudah-mudahan dilihat langsung oleh pemerintah daerah melalui kegiatan kita ini, agar betul-betul itu pemerintah itu berpihak kepada para petani kita, terutama para petani udang ini, keberpihakan APBD yang betul-betul ini harus dituangkan di sini, dan memang itu harus diangkat itu derajatnya itu para petani kita, ya. Artinya salah satunya begini, Pak. Para petani itu butuh dorongan daripada pemerintah, UMKM, dan lain-lainnya seperti pelatihan dari perikanan. Kan butuh Pak perikanan, bagaimana cara mengembangkannya atau bagaimana. Nah, kan kami itu masyarakat yang perlu dibutuhkan sebenarnya. Insya Allah saya juga ini, karena saya sebagai wakil rakyat, ya, Wakil Ketua DPR, salah satu juga yang menentukan juga anggaran di Kabupaten Beton Tengah, supaya kita dorong dinas yang terkait, khususnya Dinas Perikanan dan Kelautan, supaya betul-betul ini melihat secara langsung bahwa ini kenyataan yang di lapangan, yang tadinya kurang meyakini bahwa ini bisa menghasilkan, ini sangat luar biasa, ya, supaya betul-betul keberpihakan anggaran kepada pemerintah itu adalah termanfaatkan kepada masyarakat kita. Dan lahan-lahan yang ada di sekitar kita ini, kiri kanan ini, ya, ini lahan-lahan yang harus dimanfaatkan. Ini sebenarnya, ini lahan yang kita lihat ini adalah uang semua ini, tetapi ini belum terolah dengan inilah baik. Karunia Allah, Pak. Ini karunia Allah untuk diberikan kepada untuk masyarakat sini. Nah, ini di samping ini kan saya melihat aktivitas Bapera untuk Kabupaten Beton Tengah, di samping mensupport kegiatan wirausaha, ya, pemuda, kemudian ada juga aksi-aksi sosial. Ya. Nah, bisa diceritakan ini, Pak? Ya, terus terang saja saya punya ketertarikan di Bapera ini. Saya kan sebenarnya Ketua DPD PAN Kabupaten Beton Tengah, juga sebagai Ketua Kahmi.
Kemudian saya ditawarkan pada saat itu Bapera. Apakah isi Bapera itu? Ya tuh. Ternyata memang setelah saya pelajari bahwa Bapera itu salah satu visi dan misi perjuangannya itu bagaimana mengembangkan itu pemuda Indonesia dan khususnya di Buton Tengah ini untuk mereka itu lebih kreatif, profesional gitu. Kembalikan kepada jati dirinya pemuda, dan hari ini mereka kehilangan arah gitu karena pengaruh-pengaruh narkoba dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapera ini dapat kami dalam program kami, rapat kerja kami dalam program Bapera Kabupaten Buton Tengah, bagaimana Bapera ini dikembalikan kepada jati dirinya, dan mereka ini adalah sudah kehilangan arah pada hari ini, dan kami akan melakukan pembinaan dan kaderisasi. Dan salah satu yang saya support betul-betul ini adalah bagian daripada kegiatan pemuda yang kreatif, ini yang betul-betul yang sebenarnya yang diharapkan dan dibanggakan oleh pemerintah. Oleh karena itu memang kehadiran pemerintah itu ya betul-betul sangat yang diharapkan. Saya sebagai ketua Bapera, ya saya mendorong kepada pihak investor, terutama Pak Anca ini, jangan hanya di desa Kanapa-Napa ini, tetapi dalam wilayah Kabupaten Buton Tengah yang punya potensial untuk dikembangkan udang ini bisa dikembangkan dan secara meluas. Karena memang saya lihat potensi di Kabupaten Buton Tengah ini sangat cocok sekali alamnya untuk dikembangkan udang. Cuman karena memang tadi, kenapa wilayah kita dianggap bahwa tidak punya bermanfaat, karena memang itu belum digunakan dan belum menghadirkan pakarnya, ilmunya di tempat itu. Dan Alhamdulillah Kanapa-Napa yang tadinya dianggap ini sebagai lahan tidur dan tidak membuatkan manfaat kepada masyarakat, dan kita sudah lihat di depan kita ini udah masih hidup ini. Nah, salah satunya begini, saya tambahkan sedikit, bahwasannya dengan kehadiran beliau ini, artinya dia membawa sesuatu rahmat di desa Kanapa-Napa ini. Salah satunya yang pertama bagi saya itu adalah ilmu paling penting, karena dia adalah sebagai pelaku bisnis udang, pengekspor, dan juga sebagai langsung di lapangan untuk mendidik masyarakat desa Kanapa yang pemula, macam yang tadi jurusan hukum terjun ke perikanan. Itu sangat kami banggakan sekali itu. Kami sangat penting kali bagi seperti beliau ini, terutama dari Dinas Perikanan, bagaimana Dinas Perikanan itu mengembangkan hal yang seperti ini, seperti beliau ini bekerja langsung ke lapangan, kemudian mendidik masyarakat untuk terjun, kemudian masyarakat itu dapat membuahkan menciptakan lapangan kerja. Iya. Nah itu yang sangat penting sekali itu. Terima kasih. Dan terima kasih kepada beliau ini. Iya. Jadi ada di samping saya juga ada Bung Joyce yang saya boleh perkenalkan bahwa beliau adalah tokoh pemuda Buton Tengah. Nah, Joyce melihat hal ini sebagai pemuda, bagaimana hatinya tergerak untuk bisa berwirausaha atau itu, silakan. Terima kasih Bang Foril. Ya. Terima kasih. Sebenarnya kalau saya melihat dari sisi kepemudaan, saya sangat iri sebenarnya dengan Pak Anca ini sebenarnya. Kenapa saya iri, Bung Foril? Karena Pak Anca ini sebenarnya bukan orang Buton Tengah. Nah, itu. Orang dari luar datang di Buton Tengah menawarkan jasanya, seperti itu. Nah, sekarang kita pemuda sebenarnya, kalau bicara pemuda, kita bisa bergerak. Tapi harus ada dukungan. Nah, dukungan siapa? Selain dukungan keluarga, dukungan orang tua, dukungan pemerintah juga kita butuhkan, seperti itu. Nah, kita butuh teknisi apa semua, ada sama Pak Anca. Tinggal bagaimana caranya kita dibina. Siapa yang bina kita? Ya pemerintah, seperti itu. Mungkin terima kasih juga mungkin Pak Ketua Bapera sudah datang di sini. Saya juga sebagai pemuda dari Bapera juga. Kebetulan saya wakil ketua. Jadi memang saya lihat posisinya Pak Ketua untuk datang di sini karena pergerakan pemuda ini. Seperti itu. Jadi saya pikir bahwa dengan kegiatan-kegiatan begini, kami juga sebagai pemuda ikut menyupport, dan terima kasih Pak Anca sudah datang di Buton Tengah, dan mungkin kegiatan ini positif, dan memang kalau bicara untuk meningkatkan tingkat perekonomian sebenarnya sangat besar sekali, dan bersyukur masyarakat sangat bersyukur sebenarnya. Desa Kanapa-Napa
Seharusnya Pak Anca jangan cuma di desa kenapa-napa, tapi bagusnya datang juga ke kami, ke Kecamatan Gu. Kebetulan saya juga tinggal di Kecamatan Gu, Bung Koril, Pak Anca. Dan kemudian beliau ini banyak, bukan hanya artinya di lahan seperti ini, banyak keahliannya seperti macam di atas batu, di atas gunung beliau ini bisa. Ya. Tapi mungkin begini Pak Anca, ada yang harus dibuka sebenarnya. Saya juga mungkin akan bertanya sama Pak Anca, kira-kira dengan tambak seperti ini, apakah mempengaruhi? Ini kan pakan apa, mungkin ada kandungan apa ya, kita tidak tahu, tapi harus mungkin Pak Anca bisa jelaskan. Jangan sampai bisa mempengaruhi kondisi alam di sekitarnya. Misalnya kita di sini dekat dengan petani rumput laut, ya itu harus dijelaskan supaya tidak ada tabrakan. Tabrakan di, mungkin begitu saja Pak. Langsung sama ahlinya. Langsung dijawab. Keren. Langsung jawab saya. Ini pertanyaan ini. Sharing ya kita cerita. Koja-koja ya kita koja. Sudah banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi persoalan pemberian pakan. Jadi sebelum kita harus tahu dulu penabaran di satu kolam itu berapa. Misalkan nih 50.000. Jadi yang kita beri makan itu 50.000 saja, 50.000 ekor, jangan lebih. Pasti tak ada lagi pertanyaan. Kok bisa tahu 50.000 ekor yang hidup? Ya gitu, makanya kita selalu ada namanya anco. Kita cek makanan di situ. Ketika 2 jam kita cek makanannya habis, berarti pakannya itu masih kurang, kita tambah lagi. Nah, setelah itu dia sudah normal, itu sudah stop saja, tidak usah kita tambah lagi. Terus masalah apa namanya? Rumput laut. Rumput laut ini tidak bertabrakan, namanya budidaya sama-sama berbudidaya itu. Kami mengaplikasikan budidaya rumput laut dan udang itu satu farm. Satu tempat ini. Beliau. Itu satu farm itu kita bisa hasilkan budidaya rumput laut dan udangnya langsung. Makanya saya katakan tadi ini beliau ini adalah guru besar yang mahal harganya langsung ke masyarakat. Masalah ini, masalah pakan untuk apa yang ada di laut, maksudnya biota laut, apakah itu merusak atau tidak. Jadi untuk kerusakan di namanya tambak ini Pak, belum ada yang, alhamdulillah belum ada namanya merusak tambak apa semua. Terus juga kan yang kita keluarkan adalah protein. Yang jadi ketika protein ini kita keluarkan dari tambak, maka ikan-ikan itu bukan makin jauh tapi makin dekat, namanya protein. Iya. Kan ikan juga butuh protein, Pak. Seperti itu. Jadi kita menambah itu betul-betul kita jiwai dulu, tambakin jiwai, terus juga sesuai dengan kebutuhan yang kita berikan. Maksudnya kebutuhan udangnya 1, jangan kita kasih 2. Ya jadi tetap 1 saja. Biar apa? Biar tidak mencemari, tidak jadi bumerang juga buat kita bagi pembudidaya. Karena juga ketika berlebihan pakan itu tidak bagus juga Pak. Sama juga kita manusia, ketika kita terlalu kekenyangan, akhirnya makanannya kita simpan, itu akan membusuk, itu jadi bumerang buat kita nanti, itu akan jadi bau, akan jadi penyakit buat kita. Mungkin seperti itu saja. Wow, saya mau tanya langsung sama Pak. Ada mic-nya Pak. Ya, saya mau tanya, ini kan pada zaman corona ini, ya, ekonomi kita lumpuh, dan semua ekspor kita ini menurun drastis, ya toh. Cuman ini kebutuhan udang untuk ekspor luar negeri ini sangat luar biasa permintaannya. Bisa dijelaskan Pak Anca? Jadi di samping kita berbudidaya udang ini Pak, sebenarnya kita ini juga membantu pemerintah pusat. Membantu dalam hal apa? Membantu dalam hal untuk mencapai target Pak Presiden kita. Di angka 2022 targetnya beliau adalah 22 juta ton. Sedangkan target saat ini kita per tahun adalah 4 juta ton. Ini kan 1 tahun lagi nih Pak. Jadi kita mau carikan 16 ton itu di mana? Itu dulu. Jadi kemudian kedua, perikanan ini khususnya di budaya udang faname ini salah satu juga penyelamat di resesi kemarin. Kenapa saya mengatakan itu? Karena satu-satunya komoditi ekspor yang tidak terhalang dan tidak dihalangi dan dipersulit adalah komoditi ekspor udang faname, Pak. Karena kebutuhan yang begitu besar di luar sana, Pak. Nah, itu saya kira bisa mewakili jawaban saya. Iya. Keren. Nah, luar biasa loh sahabat YouTuber semua, dan saya juga sangat bersyukur sekali nih Pak Ketua masyarakat di sini. Saya bersyukur sekali bisa di sini. Saya belum pernah lihat orang yang panen udang baru kali ini. Luar biasa. Makanya ini tadi sisa-sisa panen tadi. Iya. Tadi semua sudah disuting sama kameramen saya. Sudah dilihat di sana tadi itu, dan luar biasa loh. Nah, ini nih Pak Wakil, bahwasanya
sebenarnya sektor-sektor yang seperti ini yang harus memang betul-betul, saya pikirnya akan menjadi sektor unggulan Buton Tengah ini. Ketika produksi, mudah-mudahan ketika produksi ini meningkat, ini akan menjadi peluang buat Buton Tengah untuk bisa menghasilkan income yang bagus. Bisa dijelaskan, Bung? Saya kemarin itu kan melihat potensi juga yang ada di Kecamatan Lakudo. Ada kemarin itu sudah dikirimkan Joyce melalui Pak Anja di belakang rumah, di belakang rumah dan itu laut. Itu sebagai uji coba ya di Kecamatan Lakudo, karena memang masyarakat kita itu yang sifatnya itu mengikut, tidak memulai gitu. Jadi harus kita mulai dulu, kita perlihatkan bahwa ini loh ya, supaya masyarakat bisa dikembangkan. Oleh karena itu, ini adalah percobaan awal di Desa Kanapa-Napa, karena kebetulan ini alamnya sangat memungkinkan untuk pemeliharaan ikan. Sehingga ke depan itu dengan potensi yang begitu bagus alamnya di Kabupaten Buton Tengah ini, tidak menutup kemungkinan usaha ini akan dikembangkan dan diperluas untuk masyarakat kita. Dengan demikian, saya juga tadi Pak Anca sudah juga bicara dengan Kepala Desa untuk menyampaikan hasil kunjungan kami dari awal, supaya nanti kita meninjau salah satu lokasi di wilayah desa itu, bisa langsung mungkin dilihat dengan Pak Anca untuk apakah bisa dikembangkan itu udang atau tidak dengan sistem apa tadi itu? Upload itu. Ya, saya sudah sampaikan tadi dan dia menyambut baik. Sebenarnya tadi beliau juga mau ke sini untuk melihat langsung pemandangan udang ini, tapi nanti di lain kesempatan akan kita lihat itu wilayah itu apakah itu bisa dikembangkan atau tidak. Kalau bisa dikembangkan, dan saya yakin semua pedagang-pedagang dan pengusaha-pengusaha kita yang ada di wilayah timur maupun dari barat tidak mutu kemungkinan besar kemarin akan datang menambang, karena hasilnya sudah melihat bahwa ini sangat luar biasa daripada untuk bisnis-bisnis yang lain. Nah, ini seperti itu. Tidak terasa ini sudah sekitar 20 menit kita koja-koja. Sudah mau setengah jam kita koja-koja. Salah satu apa ini yang perlu kita perhatikan adalah ini seperti yang kita lihat ini kan belum maksimal ini, Pak. Tapi sudah menghasilkan yang sedemikian rupa. Nah, ya. Kalau memang ini artinya sudah sama seperti ini yang artinya standar kan? Insya Allah hasilnya lebih baik lagi daripada ini. Sudah paham ini salah. Dan baik, sebelum kita tutup, biasanya kami ada closing statement, dan saya harapkan Bung Joyce closing statement, Bung Anca, kemudian Bapak ini, dan terakhir Pak Ketua. Dan saya persilakan dulu kepada Bung Joyce untuk memberi closing statement kita terhadap koja-koja hari ini. Silakan. Terima kasih. Setelah apa yang saya lihat hari ini, saya sebagai salah satu pemuda yang ada di Buton Tengah cukup terkesima melihat hasil panen yang begitu dahsyat seperti apa yang dikatakan Bung Oril. Jadi harapan saya hari ini pemerintah dalam yang khususnya Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buton Tengah bisa langsung datang ke sini melihat apa yang sudah dilakukan. Kalau sudah melihat, insya Allah pasti paham apa yang harus dilakukan seperti itu, harus turun lapangan. Jadi harapan saya teman-teman juga, masyarakat juga harus melihat potensi ini, karena kalau tidak dari diri sendiri ya tidak mungkin akan kita bisa lakukan hal seperti ini. Mungkin seperti itu saja. Berikutnya Bung Anca, closing statement kita sebelum mengakhiri ini. Ya, sedikit dari saya. Jadi teman-teman pemuda yang di luar sana yang lagi menonton, saya harap teman-teman pemuda marilah kita bekerja, bukan hanya di sektor perikanan, semua sektor yang Anda senangi. Tapi ketika sektor perikanan itu berhadapan dengan sektor perikanan, maka saya siap membantu Anda. Keren. Kemudian kita closing statement. Kalau saya sebagai masyarakat desa Kanapa-Napa ya, saya sangat berterima kasih sama beliau ini atas kedatangan dari sini sebagai teknisi, sebagai pelaku usaha, dan sebagai pendorong kepada masyarakat pengangguran, khususnya bagi kami ini yang seperti tadi itu, dia seorang sarjana hukum. Kemudian dengan beliau ini langsung memberikan motivasi supaya berbalik bagaimana cara menghasilkan uang itu, maka beliau inilah yang memberikan dorongan. Itu makanya saya katakan ini adalah guru pengusaha langsung kepada masyarakat, bagaimana masyarakat desa Kanapa-Napa ini supaya ke depan nanti terdorong
bukan hanya masalah perikanan aja, mungkin yang lain-lainnya, mungkin perkebunan dan apa-apa itu perlu pembimbingan dari masyarakat, pemerintah sebenarnya. Ya, dari pertaniannya, perikanan, agar dan lain-lain itu sebenarnya butuh dorongan dari pemerintah. Jadi masyarakat ini artinya dungu, sebagai masyarakat banyak yang dungu sebenarnya, karena tanpa bergerak tanpa ilmu begitu. Ya. Jadi kami sangat berterima kasih Pak atas kehadiran Bapak sebagai wakil pemerintah. Ya. Saya sangat berterima kasih kepada saudara kami ini. Mudah-mudahan jangan bosan-bosan di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Nah, ini sebelum kita akhiri terakhir closing statement kepada Pak Ketua Bapera, sekaligus kita ucapkan langsung Dirgahayu NKRI 70. Silakan. Ini Pak, ini Dirgahayu. Silakan closing statementnya Pak. Ayo. Bentar Pak closing statement dulu ya. Terima kasih untuk terakhir, khususnya untuk tambak ini. Saya sebagai wakil ketua DPR, ya, tentunya setiap program yang ada di Kabupaten Butontingga ini tidak terkecuali ini yang bergerak di sektor perikanan dan tambang ini, jelas itu merupakan yang selalu kita kaji di DPR. Oleh karena itu, karena ini pembahasan APBD 2023, ya, kami bermitra dengan pemerintah, khususnya Dinas Perikanan dan Kelautan ini, akan kita panggil di DPR, ya, untuk kita diskusi secara bersama dan menyampaikan informasi kepada pemerintah. Ternyata ada tambak yang sangat luar biasa hasilnya yang sudah dirasakan oleh masyarakat kita, supaya mendapat perhatian betul dari pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Butontingga. Karena ini momennya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, ya, di tempat tambak udang ini kita ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Merdeka. Merdeka mandiri dan ekonomi. Tetap like, komen, dan subscribe di sini. Dan sampai ketemu lagi di segmentasi koja-koja berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.